Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi Dash Lo Profile. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini panas banget dan yuk kita gaskan dulu dah Lo Profile-nya. Push lagi, ini chapternya masih agak lumayan banyak lah. Jadi kita bisa lah agak lebih rutin Lo Profile seperti biasa. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Xiaoqi dia pun terlihat sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan sebuah skill teknik berpedang yang baru, teknik tingkat S, dan hal itu pun tentunya membuat Lee Xiaoqi sungguh sangat senang, apalagi itu adalah salah satu dari teknik berpedang yang dimiliki oleh Kaisar King, dan ini tentunya sungguh amat luar biasa. Selain itu juga di sini Lee Xiaoqi lagi-lagi dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem, mana sistem memberitahukan kepada Lee Xiaoqi kalau saat ini Tante Chu dia telah berhasil mengalahkan Zhujiang, dan itu tentunya membuat Lee Xiaoqi akhirnya selesai juga. Tapi di sini Lee Xiaoqi dia juga ternotis ketika sistem memberikan sebuah informasi tambahan kalau Lee Xiaoqi kini mendapatkan hadiah 100% ketika dia berhasil mengalahkan Zhujiang, dan itu tentunya membuat Lee Xiaoqi dia pun bingung lah. Padahal yang menghadapinya Tante Chu. Dan itu tentunya membuat Lee Xiaoqi dia pun sungguh sangat senang. Dia merasa kalau ini benar-benar luar biasa. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi hadiahnya malah 100% untuk dirinya. Dan tentunya hal itu membuat dia sungguh sangat senang. Tante Chu, kau sungguh sangat luar biasa, ucap dari Lee Xiaoqi. Di sini Lee Xiaoqi dia juga mendapatkan kembali notifikasi secara berturut-turut, dan kali ini adalah sebuah notifikasi hadiah yang telah disiapkan oleh sistem. Di mana hadiah pertama setelah dia berhasil mengalahkan Zhujiang, Lee Xiaoqi mendapatkan 35 juta poin XP yang tentunya banyak. Dan untuk hadiah selanjutnya, kemajuan dari alur utama Tian Xuan hingga 3,9% membuat Lee Xiaoqi mendapatkan teknik tingkat A yang disebut sebagai teknik revering tubuh, teknik milik Grandmaster yang sebelumnya. Dan hadiah yang lainnya lagi sebuah formasi transformasi napas spiritual. Selain itu juga di sini Lee Xiaoqi mendapatkan hadiah setelah dia berhasil meningkatkan kemajuan dari misi dunia lain hingga 5,1%, dan itu ada hadiahnya juga. Dan tentunya hal itu membuat Lee Xiaoqi dia pun sungguh sangat senang. Apalagi teknik transformasi napas adalah sebuah teknik formasi yang dapat membuat lawan ketika masuk ke dalam formasi itu maka kekuatannya akan langsung hilang. Nah, ini adalah sebuah teknik yang benar-benar amat luar biasa. Di sini Lee Xiaoqi dia berpikir jika saja teknik ini digunakan ketika seperti penyerangan yang dilakukan oleh kultivator iblis sebelumnya, ketika mereka masuk formasi yang telah disiapkan ini, mereka akan langsung jadi kircep. Waduh, mereka terlihat awalnya gagah malah jadi seperti ini ketika mereka memasuki sebuah formasi dari skill yang baru aja dia dapatkan. Dan tentunya itu adalah hal yang benar-benar luar biasa. Dan sini Lee Xiaoqi juga ingin melihat hadiah lainnya lagi, dan itu ternyata hadiah yang sebelumnya, yaitu jimat menembus batas. Mana ini adalah sebuah jimat yang dapat meningkatkan level yang dimiliki oleh Lee Xiaoqi sebanyak 5, langsung bisa melakukan 5 kali level penerobosan. Namun ini semua hanya dapat digunakan sebelum mereka berada di atas level 65. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia sadar betul kalau sepertinya ini memang telah disiapkan secara khusus untuk dirinya, karena saat ini dia baru di level 65. Sekarang jika seperti itu, aku bisa langsung nerobos ke level 70 dong, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun sungguh sangat senang. Dengan begini maka dia akan untung banyak, pikir dari Lee Xiaoqi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Tante Chu, pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Zhujiang, dan dia benar-benar kesal. Pada akhirnya dia berhasil mengalahkan musuh yang sebelumnya telah merenggut masternya, dan itu membuatnya pun benar-benar puas. Bahkan saat ini dia juga mengambil tubuh dari Zhujiang dan langsung menyimpannya untuk dapat sebagai persembahan untuk masternya. Dan setelah mengalahkan Zhujiang di sini, Tante Chu dia pun mendekati Aping dan bertanya kepada Aping, mana Lee Xiaoqi? Loh kok nggak ada? Namun di sini Aping dia pun mengatakan kalau saat ini Lee Xiaoqi ada di atas sana. Di sini Aping mengatakan kalau sebelumnya datang seorang kultivator yang nggak tahu siapa, dan Lee Xiaoqi mencoba untuk dapat melawannya, tapi saat ini kultivator itu udah hilang, sedangkan Lee Xiaoqi masih di atas sana. Benarkah? Di sini Tante Chu dia pun bertanya siapa yang dilawan oleh Lee Xiaoqi.
Sekarang aura dari Lushogi juga terlihat semakin pudar. Apa yang sedang dia lakukan? Pikir dari Tante Chu yang membuat Aping dia pun takut kalau sepertinya Lushogi terkena sebuah teknik jiwa. Karena sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi tentang teknik jiwa yang membuat tubuh fisik baik-baik saja tapi jiwanya terluka, dan itu membuatnya pun bertanya apakah Lushogi terkena teknik itu. Namun di sini Tante Chu dia mengatakan enggak. Dia mengatakan kalau saat ini Lushogi sepertinya dia akan melakukan sebuah penerobosan, menerobos beberapa level, dan tentunya hal itu membuat Aping dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Tapi untuk Tante Chu dia pun membenarkan kalau Lushogi saat ini pasti dia akan melakukan sebuah penerobosan, tapi tentunya melakukan sebuah penerobosan beberapa kali di waktu level 6 ke atas tentunya akan sangat amat sulit, rank 6 ke atas. Dan setiap penerobosan adalah sesuatu yang berbeda. Ketika mereka ada di rank 6 ke atas, itu akan membuat sebuah kelahiran baru, dan tentunya ini akan sangat amat berbahaya untuk Lushogi saat ini, hingga membuat Tante Chu dia pun berencana untuk dapat melindungi Lushogi dari atas sana. Sedangkan Aping tunggulah di bawah sini, ucap dari Tante Chu. Dan di sini Tante Chu dia juga tahu jika di dalam masa-masa kritis Lushogi diganggu, maka itu akan membuat Lushogi ada dalam bahaya, dan itu membuat Tante Chu dia akan membantu Lushogi melindungi dirinya karena memang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, ucap dari Tante Chu. Dan benar saja, kini tiba-tiba aja terjadilah letupan energi yang sangat amat kuat di atas sana, hingga membuat mereka berdua pun kaget ketika mereka merasakan energi yang dilepaskan oleh Lushogi sungguh sangat besar. Gila, ucap dari Tante Chu, karena ketika mereka melihat ternyata fenomena yang dipancarkan oleh Lushogi sungguh sangat luar biasa. Gila, dia beberapa kali membuka kelopak bunga. Bahkan saat ini Lushogi nggak cuma naik satu level, tapi dia naik beberapa level, langsung naik 5. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Tante Chu. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi langsung 5 level di rank 6 ke atas? Gila, ucap dari Tante Chu yang membuatnya pun shock. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Ini apa aku tidak sedang bermimpi? Ucap dari Tante Chu. Sedangkan untuk Lushogi, kini dia pun membuka matanya dan dia pun sungguh sangat senang. Dan saat ini dia ada di level 70, yang artinya dia ada di rank 6 puncak. Dan untuk Lushogi setelah dia mencapai rank 6 puncak, dia pun mendapatkan sebuah misi, di mana misinya cukup banyak, ungu, kuning, biru, orange. Dan untuk Lushogi tentunya dia akan memilih misi yang paling sulit. Tapi sebelum dia memilih misi yang paling sulit, di sini dia pun lagi-lagi mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberikan sebuah hadiah khusus, misi khusus maksudnya. Dan misinya adalah misi warna merah, yang tentunya hal itu menarik perhatian bagi Lushogi. Wow, misi warna merah ini adalah sebuah tugas promosi yang memang diharapkan, ucap dari Lushogi. Dan tanpa pikir panjang dia pun mengambil misi paling sulit itu. Dan di sini Lushogi dia pun tahu kalau ternyata misi merah adalah misi legendaris. Wow, sebelumnya aku baru mencapai level 60, bahkan aku belum pernah melihat level legendaris, pikir dari Lushogi. Tapi ya sudahlah, kagak peduli, dia tetap mengambil misi level 60 ini, misi legendaris. Dan ternyata misinya adalah mengalahkan kultivator iblis dari sekte Purple Moon tingkat 1. Di sini sistem tidak memberitahukan kepada Lushogi siapa yang harus dia lawan, tapi bisa milih 3 di antaranya. Ada 3 dan pilihlah satu para tetua itu, dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya juga. Bahkan saat ini sistem memberikan sebuah peringatan kepada Lushogi untuk berhati-hati dan juga jangan ceroboh. Dan hadiahnya adalah sebuah bakat pedang dan juga jimat kebangkitan dunia, serta kesadaran roh, dan juga domain of terobosan, serta of pemelihara jiwa, yang membuat Lushogi dia pun tahu ini sungguh sangat luar biasa. Dan dia gak menyangka kalau ternyata misi ini masih berhubungan dengan misi yang diberikan oleh Lin Han. Wow, ternyata luar biasa, ucap dari Lushogi, yang membuat Lushogi dia pun sungguh sangat senang tentunya. Dan di sini Lushogi dia juga penasaran misi domain of apa itu ya. Dan jika itu digabungkan dengan domain yang aku miliki, aku pikir itu akan semakin menarik, pikir dari Lushogi. Namun di sini Lushogi dia pun lagi-lagi mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata fragmen dari naga merah udah selesai. Dan di sini sistem memberitahukan kepada Lushogi untuk mencari tempat untuk bersembunyi dan melakukan sebuah tantangan dari fragmen itu. Dan itu tentunya membuat Lushogi baru aja dikumpulkan, diekstrak, udah nantangin dah
Kalau begitu ya sudahlah, kita selesaikan dulu yang ada di tempat ini dan segera kembali pulang ke Sektemo untuk menyambut tantangan ini, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ketika Lee Seok-gi akan kembali, di sini Tante Chu dia pun datang mendekati Lee Seok-gi dan bertanya tentang kondisi dari Lee Seok-gi. Di sini Tante Chu dia pun berpikir biasanya mereka yang melakukan sebuah penerobosan, mereka akan kembali tapi kondisinya juga agak sedikit lemah dan itu membuatnya agak sedikit khawatir. Tapi jika saja Lee Seok-gi membutuhkan energi tambahan, menyerap energi yin yang dan membutuhkan dengan cara kultivasi ganda, maka dia siap untuk dapat melayaninya. Tapi untuk Lee Seok-gi, nggak mau. Apa ini? Pikir dari Lee Seok-gi yang takut. Dia takut kalau Tante Chu bakal langsung menerekamnya. Waduh, repot nih. Tapi untuk Tante Chu, dia pun mengatakan kalau Lee Seok-gi sungguh sangat amat luar biasa. Lee Seok-gi kalau luar biasa. Dan dia juga mengatakan kalau masih ada juga para manusia di bawah sana, para rakyat yang harus diselamatkan. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun membatalkan teknik sub ruang yang sebelumnya telah dia gunakan. Namun melihat Lee Seok-gi yang memiliki teknik sub ruang yang sangat luar biasa, Ah Ping dia pun memujinya. Tapi untuk Lee Seok-gi ya tentu saja luar biasa karena itu memakan 10 juta poin XP ku. Ucap dari Lee Seok-gi yang kesel juga karena mahal banget teknik itu. Apalagi itu hanya bisa digunakan 1 kali doang. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga melihat kalau ada sebuah drum aneh di bawah sana dan itulah sebuah teknik formasi yang dimiliki oleh si iblis jahat. Tapi ternyata udah dihancurkan, yang membuat mereka pun bertanya-tanya, aura iblisnya kenapa udah hilang semua? Dari ketika Lee Seok-gi dia ingin turun, dia mendapatkan sebuah pesan yang tiba-tiba saja datang dari sebuah surat. Dan ternyata itu adalah surat yang diberikan oleh Lee Han, di mana dia telah membantu Lee Seok-gi untuk menyingkirkan formasi yang telah dipasang oleh Ju Chong sebelumnya. Yang membuat Lee Seok-gi Lee Han ternyata dia cukup tahu diri. Ucap dari Lee Seok-gi. Di sini Tante Chu yang melihat Lee Seok-gi mendapatkan sebuah surat, dia kepo juga, ingin lihat, tapi dia nempel-nempel dan sengaja dia nempel-nempel kepada Lee Seok-gi. Siapa tahu Lee Seok-gi mau dengan dirinya, yang membuat Ah Ping dia pun tahu kalau Tante Chu mencoba untuk dapat menggoda Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, dia juga tahu kalau Tante Chu mencoba untuk dapat menggodanya. Ini ngapain tante-tante nempel? Waduh. Dan untuk Tante Chu, dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau Lee Seok-gi membutuhkan bantuan untuk kultivasi ganda, maka dia siap untuk dapat menemani Lee Seok-gi. Tapi untuk Lee Seok-gi nggak mau, bahkan dia saat ini mengusir Tante Chu, yang membuat Ah Ping dia nggak menyangka kalau ternyata masternya ini seperti ini. Waduh. Tapi ya sudahlah, gimana lagi? Nggak, ya udahlah. Di sini untuk Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau saat ini Ah Ping apakah dia akan mengalahkan ataupun menyelesaikan membalaskan dendam dari para istri-istri dari bapaknya itu. Tapi untuk Ah Ping dia mengatakan nggak perlu juga, karena ya mereka sebelumnya tidak memiliki anak dan mereka juga semuanya ini sepertinya mendapatkan perilaku yang nggak baik juga dari bapaknya. Jadi ya sudah, nggak perlu juga. Ucap dari Ah Ping yang membuat Lee Seok-gi sadar kalau sepertinya Ah Ping sudah semakin dewasa. Bagus, baiklah, sepertinya kau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau begitu, ayo kita kembali pulang. Ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini untuk Tante Chu dia juga mengatakan kalau sebelumnya kultivator iblis telah dikalahkan, tapi masih ada satu hal lagi yang kurang. Di mana dia mengatakan kalau sebelumnya dia telah mengalahkan Ji Chong, tapi teknik yang telah dimiliki oleh masternya telah diambil oleh Ji Chong. Namun dia nggak mendapatkan kembali teknik itu. Sungguh sangat disayangkan. Padahal juniornya yaitu Baby Ning, dia sungguh sangat luar biasa, memiliki bakat yang edan dalam hal teknik pembuatan item-item. Dan itu membuat Tante Chu agak sedikit disayangkan jika saja dia mendapatkan teknik itu bisa diberikan kepada juniornya, dan itu juniornya akan menjadi master yang luar biasa dalam hal penempaan, pikir dari Tante Chu. Dan hal itu pun membuat Ah Ping dia pun sebenarnya ingin memberitahukan kepada Tante Chu kalau dia mendapatkan berkat dari Grandmaster. Tapi aku harus bertanya dulu kepada Grandmaster tentang teknik ini, ucap dari Ah Ping di dalam hati. Sedangkan untuk Lee Seok-gi dia meminta kepada Bibi Chu, Tante Chu, untuk tidak perlu khawatir karena dia telah mendapatkan teknik itu. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka berdua. Lee Seok-gi mendapatkan warisan dari Grandmaster. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun memberikan teknik ini, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang anggap aja teknik ini udah kembali kepada pemiliknya. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau teknik ini tidak lengkap, dan sepertinya Ji Chong juga mendapatkan teknik yang tidak lengkap juga, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi untuk Tante Chu dia pun gak percaya bagaimana mungkin Lee Seok-gi bisa mendapatkan teknik ini. Ini benarkah
Tidak bercanda kan? Ucap dari Tante Chu. Ya enggak dong, ucap dari Lee Seok-gi. Dan lihatlah sendiri, ucap dari dirinya. Dan ketika Tante Chu dia membaca, ini bener nih, mirip. Bahkan ini seperti yang aku pikirkan, ucap dari Tante Chu yang membuat Tante Chu tentunya dia sungguh sangat senang. Dan dia saat ini pamit dulu untuk segera kembali untuk mengkonfirmasi ini benar atau tidak. Dan dia akan kembali bersama Aping. Dan setelahnya kini Tante Chu dia pun pergi meninggalkan Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi ya sudahlah. Di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau ini adalah sebuah teknik yang cukup luar biasa. Hanya saja teknik ini masih belum sempurna. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem juga kalau dia telah mempelajari teknik yang tidak lengkap itu, yaitu teknik yang dapat memodifikasi segel dari tubuh manusia. Hanya saja teknik ini juga merupakan teknik terlarang karena memiliki beberapa efek samping, di mana efek sampingnya bisa digunakan hanya sekali doang. Tapi walaupun bisa meningkatkan level, tapi itu juga akan membuat levelnya jadi nyangkut, nggak bisa naik-naik lagi lah. Burung, ya gitulah. Lee Seok-gi dia juga tahu ini saja bisa membantu Pak Tua Ji untuk menyelamatkan dirinya. Hanya saja itu akan membuat Pak Tua Ji nggak bisa melakukan sebuah penerobosan lagi di masa depan jika dia mempelajari teknik ini. Dan itu membuat Lee Seok-gi jadi takut jika saja dia menggunakan dan juga memberikan teknik ini. Walaupun bisa membuat umur Pak Tua Ji jadi lebih panjang, tapi ini akan mencoreng harga dirinya. Apakah dia mau melakukannya? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ya sudahlah, di sini Lee Seok-gi nggak ambil pusing juga. Dan saat ini sudah waktunya kembali ke Sekte Emo untuk mendapatkan tantangan dari naga merah itu, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan di sisi lainnya di Sekte Emo, kini beberapa saat kemudian Dongli ternyata dia sedang main catur bersama dengan muridnya. Tapi di sini dia pun menyadari kalau saat ini kakaknya udah kembali pulang. Dan karena dia tahu Lee Seok-gi telah kembali di sini, Dongli dan juga yang lainnya mereka pun menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi. Dan benar saja tak butuh waktu lama Lee Seok-gi dia pun kembali pulang. Dan di sini Lee Seok-gi melihat kalau ternyata mereka semua telah datang menyambut dirinya. Hey, kenapa kalian datang seperti ini? Ini seperti sebuah perpisahan panjang aja, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk istrinya, gue lupa namanya, dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi sepertinya Lee Seok-gi telah mendapatkan sebuah keberuntungan dan juga sebuah teknik untuk dapat membantu Pak Tua Ji, ucap dari istri Lee Seok-gi. Dan hal itu pun membuat Lee Seok-gi, ya dia pun membenarkannya. Hanya saja ada sesuatu yang kurang juga. Dan mendengar itu semua membuat Dongli dia pun sungguh sangat senang karena kakaknya telah mendapatkan sebuah metode untuk dapat membantu masternya. Dan sembari jalan masuk ke dalam aula sekte, di sini Lee Seok-gi dia pun menceritakan kondisinya juga tentang teknik itu yang dapat membantu Pak Tua Ji tapi memiliki sebuah efek samping hingga membuat Dongli dia pun tahu kalau ini bisa membantu umur dari Pak Tua Ji. Hanya saja ini akan menyegel potensinya di masa depan dan dia berpikir kalau sepertinya masternya nggak akan mau mendapatkan solusi seperti ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan ya sudah, nanti aja, terserah Dongli mau memberikannya apakah tidak, semua terserah kepada Dongli. Tapi setidaknya ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Pak Tua Ji ya, jika memang nggak ada solusi lain. Di sini Lee Seok-gi pun menyerahkan tekniknya kepada Dongli, yang membuat Dongli dia pun mengucapkan terima kasih walaupun ya nggak tahu juga ini bakal dipakai atau tidak. Tapi melihat Dongli yang sepertinya agak sedikit bersedih membuat Lee Seok-gi nggak nyaman juga. Padahal biasanya Dongli ini sangat antusias, tapi saat ini masternya jadi kayak gini Dongli. Kasihan juga, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Dan setelahnya kini pada malam harinya Lee Seok-gi dia pun kembali ke kamarnya. Dan karena udah lama nggak bertemu dan sudah waktunya untuk melakukan sebuah kultivasi ganda, ya udah kultivasi ganda aja Lee Seok-gi sama bininya. Gue lupa nama bininya siapa. Lupa lagi. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lee Seok-gi besok lagi. Bye, thank you.